wafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sallu li sholati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa sabilillahi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari dan saat yang sangat mulia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tiada pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tidak terbilang, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tidaklah mampu kita menghitung nikmat-nikmat itu, walaupun kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena air laut sebagai tinta. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita selaku hamba-Nya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak henti-hentinya tersampaikan kepada Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada 14 abad yang lalu, tepatnya di kota Mekah Jazirah Arabia, telah berusaha berjuang menanamkan akidah, akhlak dan muamalah kepada kita selaku umatnya. Hendaknya dalam hidup dan kehidupan kita dalam keadaan duduk, berdiri dan berjalan, perbanyaklah selawat dan mempermani, menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita. Kita realisasikan kepada keluarga, tetangga, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa, bernegara. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini, saya mengambil judul tentang 5 ciri mati su'il khotimah. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya kepada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menghadap Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua kesejahteraan, kebahagiaan dan keuntungan, untung di dunia ini, untung kelak di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan kita dilahirkan oleh ibu kita, saat itu kita dalam keadaan suci seperti kapas, belum ada torehan-torehan tulisan sepertinya kertas. Kullu mauludun al-fitrah, sesungguhnya kita adalah suci. Seluruh bayi yang lahir, baik itu dari muslim maupun non muslim, ketika beranjak tahap demi tahap dari anak-anak, remaja hingga dewasa, banyak hal yang dilakukan ketika di dunia ini. Apabila dia melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah, kebaikan-kebaikan juga. Sebaliknya, apabila dia menentang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hal yang tidak baik, maka Allah pun akan memberikan azab padanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 5 ciri orang yang su'il khotimah, yakni mati yang tidak menyenangkan, mati yang tidak mengembirakan. Yang pertama adalah orang yang melalaikan sholat.
Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dimanapun kita berada, salat merupakan prioritas yang harus kita dulukan untuk dikerjakan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasibu al-qiyamah as-shalah, fa in saluwat sarwa sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama dihisab, ditanya oleh Allah ketika kita menghadapnya kelak adalah solat. Apabila solatnya baik, solatnya sempurna, maka akan baik dan sempurna juga ibadah-ibadah yang lain. Karena solat merupakan induknya ibadah. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Yang kedua adalah mengkonsumsi minuman-minuman keras. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, al-khamar ummu khaba'is. Induk daripada kejahatan-kejahatan itu bersumber dari minuman keras. Ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, melaksanakan sholat di Palestina, dan setelah itu ditawarkan oleh malaikat Jibril 2 minuman, 1 susu, kemudian 2 khamar. Sarata ya Rasulullah, pilih yang mana engkau? Nabi Muhammad SAW minum susu. Berkata malaikat Jibril, andai kata engkau meminum khamar, maka banyak umat-umatmu kelak akan mabuk minum khamar tersebut. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Ciri yang ketiga adalah menzalimi orang lain yang seharusnya bisa dibantu dengan mudah, namun dipersulit berbagai macam untuk mensulitkan, memojokkan, menghina dan lain-lain kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Ini dilarang oleh agama kita, karena semuanya kita adalah sama. Hanya yang membedakan seseorang itu takwa dan keimanannya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Ciri yang keempat adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Ridallahu walidaini wa suqtuhu wa suqtil walidain. Ridha Allah itu tergantung daripada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Karena surga seorang anak ada pada orang tua, terutama ibu, dan surga seorang istri adalah pada sang suami. Semoga kita selaku anak senantiasa berbakti mendoakan mereka, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Karena semua itu akan ditanya pertanggungjawaban yang kita lakukan terhadap bagaimana yang kita lakukan kepada orang tua. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Lalu yang kelima, kata Nabi Muhammad SAW, orang tersebut terus melakukan dosa dan tidak bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, semurni-murni tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini yang diperuntukkan kepada orang yang bertobat walaupun langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu. Lau altumul khataya hatta tabluga summa samau nadimtum la taballahu alaikum. Andai kata langit-langit itu penuh dengan dosa-dosa kamu, lalu kamu mohon ampun menyesali tidak mengulangi, maka ampunan Allah lebih besar daripada besarnya dosa kamu. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan 5 ciri ini tidak ada kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan kita semua kebaikan-kebaikan, dan di akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khotimah, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Saudara sekalian, jemaah rahimakumullah,